Channel Dengar Buku Official mempersembahkan terjemah lengkap dari kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi, tahqiq dan takhrij hadis oleh Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Biografi singkat Imam An-Nawawi. Nama, laqab, kunyah, nisbah dan kelahiran. Beliau adalah seorang al-iman, al-hafiz, al-allamah, al-qudwah, Syekhul Islam di bidang hadits dan fiqih pada zamannya. Nama, Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Jum'ah bin Hizam. Laqab, beliau diberi gelar atau laqab Muhyiddin, yaitu orang yang menghidupkan agama oleh kaum muslimin. Namun beliau sendiri membenci gelar ini. Beliau bahkan berkata, "Saya tidak menghalalkan seorang pun memberiku gelar Muhyiddin." Kunyah, beliau mempunyai kunyah atau nama julukan Abu Zakaria. Namun Zakaria bukanlah nama anaknya, karena sampai wafatnya, beliau belum menikah. Nisbah, beliau menisbahkan dirinya kepada kakek terjauhnya Hizam. Kelahiran, beliau dilahirkan di desa Nawa, termasuk dalam wilayah dataran tinggi Golan, sebuah distrik Hauran dalam provinsi Damaskus. Beliau dilahirkan pada awal atau pertengahan Muharram 631 Hijriah. Pertumbuhan dan masa menuntut ilmu. Ayahnya mendidiknya dalam lingkungan yang dipenuhi dengan suasana ilmu syar'i dan keimanan. Di saat anak-anak sebayanya asyik bermain, An-Nawawi justru sibuk dengan belajar. Saat usia baligh, ia telah hafal Al-Quran dan belajar ilmu-ilmu dasar dari para ulama di desanya. Belum puas menimba ilmu dari para ulama di desanya, ayahnya membawanya ke kota Damaskus pada tahun 649 Hijriah untuk belajar kepada para ulama besar. Saat itu usia An-Nawawi 19 tahun. Ia menetap dan belajar di Madrasah Rawahiyah. Dengan ketekunan dan kesungguhan yang luar biasa, ia mencurahkan segenap waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menuntut ilmu. Dalam waktu 4,5 bulan, ia telah hafal di luar kepala fiqih At-Tanbih fi Furu'ij Syafi'iyah, karya Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, dan dalam waktu 6 bulan berikutnya, telah hafal seperempat bagian dari kitab Fiqih Al-Muhadzab fil Fiqh karya Imam yang sama. Kesungguhan belajar An-Nawawi dapat diketahui dari daftar mata pelajaran hariannya. Setiap hari ia memiliki mata pelajaran yang ia tekuni dari para ulama Damaskus, baik dengan syarh atau penjelasan isi kitab maupun ta'liq atau penjelasan hal yang sukar dimengerti, keterangan bahasa, dan koreksi bahasa. Mata pelajaran tersebut adalah 2 pelajaran dengan kitab Al-Wasith fil Fiqh, 1 pelajaran dengan kitab Al-Muhadzab fil Fiqh, 1 pelajaran dengan kitab Al-Jam'u Baina Asy-Syahihain, 1 pelajaran dengan kitab Syahih Muslim, 1 pelajaran dengan kitab Al-Luma' fin Nahwi karya Ibnu Jinni, 1 pelajaran tentang Islahul Mantiq, 1 pelajaran tentang Tashrif, 1 pelajaran tentang Ushul Fiqih, 1 pelajaran tentang Asmaul Rizal atau biografi para perawi hadits, 1 pelajaran tentang Ushuluddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberkati usia dan ilmu An-Nawawi, sehingga beliau menjadi ulama panutan seluruh kaum muslimin pada zamannya, terlebih di bidang hadits dan fiqih. Beliau sempat mempelajari ilmu kedokteran dan mengkaji kitab Al-Qanun fi Al-Tib, ensiklopedia kedokteran karya Ibnu Sina. Namun kitab itu justru membuat hatinya gelap dan ia tidak mampu beraktivitas. Maka ia meninggalkan dunia ilmu kedokteran sehingga hatinya kembali bercahaya terang dan tentram dengan kajian Al-Quran, As-Sunnah, dan fiqih. Ulama-ulama besar yang menjadi guru-gurunya. Di antara ulama yang menjadi gurunya di bidang hadits dan ilmu-ilmu hadits adalah Imam Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Ambari, 661 Hijriah, Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin Al-Anshari, 662 Hijriah, Khalid bin Yusuf An-Nablisi, 663 Hijriah, Ibrahim bin Isa Al-Muradi, 668 Hijriah, Ismail bin Abu Ishaq At-Tanuhi, 672 Hijriah, Abdurrahman bin Abu Umar Al-Maqdisi, 628 Hijriah, dan lain-lain. Beliau meriwayatkan dari para ulama hadis tersebut, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik,
Musnad Ahmad, Sunan Daruqutni, Syarhus Sunnah Al-Baghawi, dan lain-lain. Beliau mengkaji kitab Al-Kamal fi Asma Al-Rijal, karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan mensyar Syahih Bukhari dan Syahih Muslim pada Al-Hafiz Ibrahim bin Isa Al-Muradi 668 Hijriah. Ulama-ulama yang mengajar beliau di bidang fiqih dan usul fiqih antara lain adalah Imam Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi 650 Hijriah, Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh Al-Maqdisi 654 Hijriah, Abul Hasan Salar bin Hasan Al-Irbili 670 Hijriah, Abu Hafsh Umar bin Bundar At-Tiflisi 672 Hijriah, Al-Farkah Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fazari 690 Hijriah, dan lain-lain. Ulama-ulama yang menjadi gurunya di bidang bahasa, syaraf, dan nahwu antara lain Imam Ahmad bin Salim Al-Mishri dan Ibnu Malik. Murid-muridnya, di antara murid-muridnya adalah sejumlah ulama besar. Alauddin Ibnu Athar Ali bin Ibrahim, Sulaiman bin Hilal Al-Ja'fari, Ahmad bin Farh Al-Ishbili, Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah, Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakr bin Naqib, Sulaiman bin Umar Ad-Dar'i, Yusuf bin Abdurrahman Al-Mizzi, Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab, Ismail bin Muallim Al-Hanafi, dan lain-lain. Kesibukan mengajar dan ibadah. Seluruh ulama sejarah sepakat menyatakan bahwa An-Nawawi adalah tokoh tauladan seluruh ulama dan kaum muslimin dalam ketekunan ibadahnya. Tidak ada ulama pada zamannya yang mampu menandinginya dalam 3 hal: sifat wara', hidup zuhud, dan keberanian dalam amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap rakyat jelata, ulama, dan bahkan penguasa. Kepakaran dan keunggulan ilmunya atas para ulama pada zamannya telah diakui oleh semua ulama sejarah. Hidupnya ia curahkan untuk kegiatan ibadah, belajar, mengajar, dan menulis buku. Beliau menjadi dosen di beberapa madrasah, yaitu Madrasah Iqbaliyah, Madrasah Falakiyah, dan Madrasah Rukniyah. Sebagai wakil dari Rektor Imam Syamsuddin Ahmad bin Khalikan 681 Hijriah. Beliau juga menjadi guru besar sekaligus Rektor Madrasah Darul Hadits Al-Ashrafiyah selama 12 tahun, yaitu sejak wafatnya Imam Abu Shammah Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i 665 Hijriah sampai tahun beliau wafat 676 Hijriah. Karya-karyanya, An-Nawawi melahirkan banyak karya yang sangat bermanfaat dan istimewa. Karya-karyanya meliputi berbagai disiplin ilmu syariat dan sebagian besarnya menjadi panduan penting bagi para ulama dan kaum muslimin sampai hari ini. Karya-karyanya yang panjang lebar layaknya ensiklopedi lengkap yang memuat segala masalah secara tuntas. Karya-karyanya yang panjang lebar layaknya ensiklopedi lengkap yang memuat segala masalah secara tuntas. Sementara karya-karyanya yang singkat memuat panduan yang ringkas namun lengkap dan indah. Di antara karyanya adalah di bidang hadis dan ilmu hadis, Syarh Syahih Muslim 12 juz, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarh Syahih Bukhari, Syarh Sunan Abu Daud, Al-Lisharat ila Bayanil Asma'i Al-Mubhamat, Irsyad Thulabil Haqa'iq ila Ma'rifati Sunan Khair Al-Khala'iq, Taqrib An-Nawawi. Di bidang fiqih, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazab, Rawdatul Thalibin, wa Umdatul Muftin, Al-Idah fil Manasik, Tahriru Al-Fadhi At-Tanbih, Khulasatul Ahkam min Muhimmatis Sunnah, Minhajul Thalibin, wa Umdatul Muftin. Di bidang bahasa, sejarah, dan lain-lain, Tahzibul Asma' wal Lughat, Thabaqat Al-Fuqaha Asy-Syafiyyah, Al-Fatawa, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Manaqibul Imam Syafi'i. Wafatnya, kehidupannya yang zuhud, waro', dan qona'ah membuatnya berani menyuarakan kebenaran tanpa takut resiko apapun. Ia kerap beramar ma'ruf nahi mungkar kepada para pejabat dan penguasa yang menyimpang dari tuntunan syariat Allah dan Rasul-Nya. Karena keberaniannya itulah Sultan Az-Zahir marah dan mengusirnya dari kota Damaskus. Setelah menetap sebagai penuntut ilmu dan ulama besar panutan umat selama 28 tahun di Damaskus, Imam An-Nawawi terpaksa harus keluar dari kota itu. Kepergiannya adalah kehilangan besar
bagi segenap ulama dan kaum muslimin di kota Damaskus dan sekitarnya. Beliau berziarah ke Baitul Maqdis, lalu pulang ke kampung halamannya di desa Nawa. Di sisi ayahandanya, Imam Nawawi sakit, kemudian meninggal pada malam Rabu, tanggal 24 Rajab 676 Hijriah, dan dimakamkan di desa itu dalam usia 45 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan menempatkannya di surga Firdaus. Di video selanjutnya akan dibacakan terjemahan bab 1 dari kitab Riyadhus Shalihin.